Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnari aw kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khonifiddin azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah adalah sebuah ucapan yang harus senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, imma soal nikmat dunia wabil khusus nikmat menjadi orang yang beriman. Sehingga sehari 17 kali kita nyatakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebuah pengakuan bagaimana kemudian kita mengakui semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pastikan kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, maka tidak mungkin bisa terhitung. Dan juga Allah kabarkan wa qalilun min ibadiyas syakur, ternyata orang yang mau bersyukur itu juga tidak banyak. Oleh karena itu maka di antara bentuk nikmat yang Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Fatihah tadi yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Dan ketika kita membahas tentang nikmat yang dimaksud bukan nikmat dunia, karena pada masa itu, pada waktu itu kaum muslimin, baik itu Nabi Muhammad SAW atau kemudian para sahabatnya, tidak selalu bergelimang dengan dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengalami masa di mana beliau bersama dengan istrinya Ibunda Aisyah selama sebulan tidak ada yang dimasak sama sekali. Dan Ibunda Aisyah juga pernah mengalami keadaan di mana ketika didatangi seorang wanita membawa 2 orang anak perempuannya untuk minta sedekah makanan, beliau hanya bisa memberikan 1 butir kurma. Dan ketika beliau di akhir hayatnya, beliau tidak mau untuk meminta kepada sahabat-sahabat yang kaya, beliau untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya, beliau berhutang kepada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Maka nikmat apa yang dimaksud di sini? Tentu para ulama kemudian tidak lupa untuk menjelaskan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah. Hidayah karena Allah telah memilih kita menjadi orang beriman, dan dengan sebab itulah maka kita harus meneguhkan iman kita. Makanya orang-orang yang diamanai untuk menjadi khatib Jumat selalu menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah terlintas, terfikir, terbayangkan untuk mati kecuali di atas keimanan. Artinya kita tidak boleh berpikir kalau kita pengen mati di luar itu. Kita harus meyakinkan diri kita, jalan ini adalah jalan yang benar, jalan yang penuh kenikmatan, senajan mungkin kita hidup di dunia tidak kebagian dari dunia. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Sehingga di situ pun kemudian ditegaskan lagi, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ketika kemudian kita buka tafsirnya siapa orang-orang yang termurkai, maka di situ disebutkan yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tahu adanya dalil, mereka tahu adanya ilmu, tapi mereka tidak mau memakainya. Begitu pula orang-orang Nasara, mereka disebut sebagai orang-orang sesat. Kenapa? Karena mereka enggak mau nyari tahu ilmunya, tapi kemudian sok tahu tentang agamanya. Dan ketika kita kemudian mau memverifikasi, mudah sekali. Bagaimana orang Nasara memastikan kelahiran Tuhannya di tanggal 25 Desember. Tanyakan sama orang Nasara manapun, sebutkan satu ayat saja di dalam Alkitabnya yang menyatakan hal itu, maka enggak akan ketemu.
Sehingga yang akan kita pahami adalah agama ketika tidak didasarkan atas ilmu, maka itu bahaya. Agama ketika tidak didasarkan di atas dalil, maka itu bahaya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Tidaklah penduduk suatu negeri, suatu kaum, suatu kampung masih mau berkumpul di antara masjid Allah untuk membahas Al-Quran dan isinya, mempelajari apa itu agama, maka kampung itu warganya akan diberikan ketenangan dan akan dicurahkan dengan rahmat. Yang mana makna dari salah satu rahmat adalah hidayah, agar kemudian diteguhkan kita di atas iman. Wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika kita kembali kepada agama kita, yaitu agama Islam, maka Allah pastikan kalau Islam tidak sama dengan agama sebelumnya. Karena agama sebelumnya sudah terjadi berbagai macam perubahan tahrif tentang asas-asas keagamaan mereka. Tapi Islam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Bahwasanya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kuberikan kepadamu nikmatku, telah kucukupkan itu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah sebuah pilihan terakhir. Tidak ada lagi pilihan setelahnya. Sebuah kebenaran hakiki yang tidak boleh lagi ditimbang dengan penimbangan-timbangan yang lain. Makanya Allah tegaskan pada ayat yang lain, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian Allah tegaskan lagi, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mau mencari jalan selain Islam maka tidak akan diterima amalnya dan dia akan di akhirat jadi orang-orang yang merugi. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qaddimna ila ma 'amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura." Orang-orang yang beramal tapi kemudian agamanya tidak Islam, maka nanti di akhirat semua amalnya akan dinampakkan tapi kemudian akan kami musnahkan menjadi debu-debu yang berterbangan. Ini menunjukkan amalnya menjadi sia-sia. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun walam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar." Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sekiranya umat manusia ketika aku datang dari kalangan Yahudinya ataupun Nasraninya, kok kemudian mereka tahu aku datang dan membawa risalah, tapi kemudian tidak mau beriman, maka mereka pasti akan menjadi penghuni neraka. Dan banyak ayat yang semisal dengan itu, banyak hadis yang semisal dengan itu, yang menunjukkan bahwasanya kita ada di tempat yang benar, kita ada di pilihan yang benar. Tapi apa kata Nabi SAW? Hati-hati, kata Nabi SAW. "Ya'ti ala ummati asratun sayakunu fihim aqwamun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum." Hati-hati, nanti akan muncul tanda-tanda kiamat di mana muncul sekolongan orang yang berkata-kata tentang agama, tapi kamu bahkan bapakmu juga enggak pernah mendengarnya. Fa iyyakum wa iyyahum. Maka mereka pun akan berhati-hati dari kamu dan kamu juga harus berhati-hati dari mereka. Makanya kita dengar ada orang yang kemudian menawarkan diri sebagai penjaga gawang neraka. Ini adalah sebuah ucapan-ucapan yang dusta, ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya, yang tidak pernah kita dengar. Bahkan bapak kita, mbah kita, buyut kita juga nggak pernah mendengar ada orang yang siap menjadi penjaga gawang neraka. Yang ada adalah bagaimana Abu Thalib ketika tidak beriman, maka kakinya dijilat oleh neraka.